Festival Film Cannes selama ini mengaku menghindari politik. Namun tahun ini hal itu tidak berlaku. Para peserta mengabaikannya seiring agresi Israel yang tak berperi kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza. Cate Blanchett, aktris pemenang Oscar, menunjukkan simpatinya kepada warga Palestina. Dia mengangkat gaun hitam merah muda pucat sepanjang pantai, memperlihatkan lapisan sutra hijau tua yang kontras dengan karpet merah, tampak merujuk pada warna bendera Palestina. Sementara supermodel berdarah Palestina, Bella Hadid, berjalan-jalan di kota Mediterania dengan mengenakan gaun bercorak kefiyeh merah putih saat keluar untuk membeli es krim. Kain bercorak kotak-kotak ini sekarang menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina, juga perlawanan terhadap agresi Israel di seluruh dunia. Kefiyeh awalnya merupakan hiasan kepala tradisional yang biasa dipakai laki-laki di seluruh wilayah Jazirah Arab. Umumnya memiliki warna dan jahitan yang bervariasi, bergantung pada kota asalnya. Kain sederhana yang secara tradisional dilipat diagonal menjadi segitiga dan dikenakan di kepala pria pedesaan Palestina itu, kini melingkari leher para aktivis hak asasi manusia, para pengunjuk rasa anti perang, bintang olahraga, selebriti, melampaui gender, agama, dan kebangsaan. Muhammad Walid dari Yerusalem mengaku mulai mengenakan kefiyeh pada usia remaja dengan mengalungkannya di leher. Bagi laki-laki berusia 49 tahun itu, kain kefiyeh mewakili perjuangan Palestina, seperti dia melihat ayah dan pamannya mengenakan di kepala mereka. Itu bagian dari identitasku. Tutur Riyad Halak, laki-laki 62 tahun yang juga berasal dari Yerusalem. Meskipun identik sebagai ikon perjuangan Palestina, kefiyeh sebenarnya berasal dari wilayah yang sekarang masuk Irak. Kefiyeh sendiri berarti berkaitan dengan Kufah, mengacu pada selatan Baghdad di sepanjang sungai Efrat. Namun hanya sedikit yang diketahui tentang asal-muasal kefiyeh. Salah satu catatan menunjukkan saat terjadi pertempuran melawan Persia di dekat Kufah pada abad ke-7, orang-orang Arab konon menggunakan tali yang terbuat dari bulu unta untuk mengamankan hiasan kepala mereka dan untuk mengenali rekan-rekan mereka di medan pertempuran. Setelah menang, mereka tetap mengenakannya sebagai pengingat kemenangan tersebut. Di kawasan Levan, yaitu meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel dan Palestina, Siprus, semenanjung Sinai Mesir, dan Irak, kain kotak-kotak ini disebut hata. Berasal dari masa sebelum Islam dan dapat ditelusuri kembali ke Mesopotamia ketika dipakai para pendeta Sumeria dan Babilonia sekitar 5.000 tahun silam. Anu Lingala, penulis buku A Sociopolitical History of Kefiyeh, sebagaimana dikutip dari Middle East Eye, mengatakan bahwa asal-usul kefiyeh masih terbuka untuk spekulasi, karena kefiyeh tak pernah menjadi objek penelitian akademis yang serius. Motif kefiyeh juga tak pernah menjadi objek rancangan busana. Ini lantaran secara tradisional kefiyeh dikaitkan dengan kelas pekerja. Kini, kendati tidak lagi dikaitkan dengan status sosial, akar modern kefiyeh di Palestina berada di kalangan pekerja, pedesaan, serta suku Badui. Kedua kelompok ini mengenakan kefiyeh di atas kepala mereka untuk menutupi bagian leher dan melindungi mereka dari panasnya matahari di musim panas dan dinginnya musim dingin. Menurut Lingala, menutup kepala adalah prinsip penting dalam budaya tradisional Palestina, sebab kefiyeh memberikan sirkulasi udara melalui kantong udara yang tercipta dari lipatan kain. Dalam buku Fashion and Politics, sejarawan budaya Jean Tynan menulis bahwa aturan berpakaian Kesultanan Ottoman berdampak pada penghapusan identitas etno-religius, tetapi sal sudah menjadi norma bagi penduduk kota.
Setelah Kekaisaran Turki kehilangan wilayah di Timur Dekat selama Perang Dunia Pertama dan pemberontakan Arab melawan pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1936, kaum nasionalis Palestina juga mengenakan keffiyeh. Kain ini menjadi penutup wajah agar identitas mereka tersembunyi. Sebaliknya, dalam momen penting dalam budaya Palestina, warga bersatu dalam mengadopsi kain tersebut sebagai tanda solidaritas. Simbol tersebut tetap menjadi ikon pokok kebangsaan Palestina setelah peristiwa Nakba dan berdirinya Israel. Bertahun-tahun kemudian, pada sekitar tahun 1960-an, mendiang pemimpin Palestina Yasir Arafat mempopulerkan keffiyeh secara global. Dia tidak akan pernah terlihat di acara apapun tanpa keffiyeh. Ketika otoritas pendudukan Israel melarang bendera Palestina dari tahun 1967 hingga perjanjian Oslo pada tahun 1993, syal menjadi simbolisme yang kuat. Ted Swedenborg, profesor antropologi di Universitas Arkansas, Amerika Serikat, mengatakan, keffiyeh menjadi simbol yang dapat dibawa-bawa dan terlihat penting bagi warga Palestina. Kain itulah yang berfungsi sebagai ekspresi visual identitas Palestina. Jahitan hitam yang mencolok pada keffiyeh katun putih dikatakan memiliki banyak makna dan simbolis. Kendati tidak ada satupun yang terverifikasi, masyarakat Palestina tidak kekurangan interpretasi. Hal ini digambarkan oleh beberapa orang sebagai jaring ikan, sarang lebah, gabungan tangan, atau bekas kotoran dan keringat yang menyeka alis pekerja. Sementara yang lain berpendapat, desain tersebut mewakili bulir gandum, mengacu pada Jericho, salah satu kota pertama yang diketahui menanam gandum. Seniman pertunjukan asal Palestina, Farkhud Baqi, menambahkan kawat berduri dalam daftar tersebut. Ia menjelaskan, pola tersebut dapat menggambarkan simbol pendudukan yang selalu ada. Sementara interpretasi jala adalah gambar kolektivisme, keterjeratan, dan ketergantungan dalam jaring untayan tunggal menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Penulis Palestina Susan Abdul Hawa pernah mengatakan bahwa pola-pola pada keffiyeh berbicara tentang sumber kehidupan orang Palestina, sama seperti pola Tadris atau sulaman Palestina adalah sebuah bahasa tersendiri, menceritakan kisah-kisah tentang lokasi, garis keturunan, peristiwa, dan makna sejarah. Pelajar dan aktivis perang di seluruh dunia mulai mengadopsi keffiyeh Palestina sebagai bagian dari gerakan anti perang pada tahun 60 hingga 70-an. Swedenborg mengatakan bahwa saat inilah ia melampaui dunia Arab dan menjadi pakaian pilihan di kalangan pengunjuk rasa politik. Dia juga menjadi simbol perlawanan yang dikenakan oleh kelompok anti-imperialis lain, seperti mendiang pemimpin Kuba Fidel Castro dan pemimpin Afrika Selatan mendiang Nelson Mandela. Hampir semua kekuatan sayap kiri menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Che Guevara mengunjungi jalur Gaza pada tahun-tahun sebelum dia meninggal. Lingala merujuk pada artikel majalah Time tahun 1988 yang membahas keffiyeh Palestina dalam gaya jalanan Amerika dan kaitannya dengan gerakan Intifada Palestina pertama pada tahun 1987. Pemakai keffiyeh yang diwawancarai untuk perhiasan tersebut tidak mengetahui adanya afiliasi politik dan malah memakainya sebagai aksesori. Pakaian tersebut juga ditampilkan dalam East Fashion Modern, sebuah pameran tahun 2017 di Museum Seni Modern New York. Kurator seniornya mengatakan bahwa keffiyeh telah dipenuhi dengan makna politik yang mendalam. Keffiyeh juga telah menjadi aksesori fashion yang dalam beberapa versi benar-benar terpisah dari konteks aslinya dan digunakan hanya untuk kepentingan estetika. Begitulah perjalanan keffiyeh, kain penutup kepala orang-orang bersahaja di desa yang kini menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat Palestina, membuka mata dunia atas kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang sedang mereka hadapi dan berlangsung selama puluhan tahun.